Kita jauh dari para romo kiai, daripada para ulama, siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan dapat memberi petunjuk kepada kita? Ini majelis sudah rasanya seperti di dalam surga. Nggih napa monggo? Nggih napa mboten? Sampai salah. Alhamdulillah, shallallahu ala Nabi Muhammad. Apalagi kita di sini bersama dalam rangka haul daripada mereka para aulia, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Jangan ditanya kepada kita semua ini, jangan tinggalkan Quran dan hadis. Kita semua ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis, karena kita semua pada dasarnya selalu bersama dengan Al-Quran dan hadis. Inilah yang diajarkan para ulama. Jangan katakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kita semua tidak pernah pergi meninggalkan Al-Quran dan sunnah, karena Al-Quran dan sunnah selalu berada dan bersama dengan kita, sesuai daripada perintah, pendidikan, ajaran daripada mereka para ulama-ulama kita. Masya Allah, kita semua sudah sering mendengarkan bagaimana Habib Ja'far bin Syekhar di dalam keseharian beliau itu tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Kehidupan beliau selalu bersama dengan Al-Quran. Kalau kita kulo kali jenengan sedoyo niki, saya mau tanya, banyakan lihat Quran atau lihat handphone? Handphone. Banyakan baca Quran atau baca pesan WhatsApp? WhatsApp. Banyakan baca Al-Quran atau scroll Instagram? Scrolling. Banyakan baca Al-Quran atau buka Facebook? Facebook. Banyakan baca Quran atau buka YouTube? YouTube. Saya ngomong banyakan baca Quran jelas borong ini. Ngapusi. Kita orang bangun tidur buka HP. Mau tidur buka HP. melebu jeding WC iku sik buka HP. Allahu Akbar. Masyaallah. Kate salat iki ngadep nang Gusti Allah sik buka HP. Mari salam sik buka HP. Kalau Habib Ja'far dulu itu ketika datang ke tempat Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, itu disambut sama beliau, Habib Muhammad al-Muhdar, ahlan bil Quran wa ahlan bi ahlil Quran. Selamat datang wahai Al-Quran, dan selamat datang wahai orang yang ahli membaca Al-Quran. Habib Ja'far bin Syekhar ini sehari khatam Al-Quran. Al-Quran ya, bukan satu juz, tapi satu Al-Quran setiap hari. Kita jangan satu Al-Quran sak lembar itu wis untung-untungan. Syukur-syukur itu wis sak kampung ini ada yang istiqomah setiap hari baca satu lembar Al-Quran, saya akui wali. Satu lembar Al-Quran setiap hari sudah saya akui wali. Gak ada kita orang ini kadang nanti lupa sehari nggak baca Al-Quran. Iya kalau sehari lupa, kadang bablas sampai seminggu nggak baca Al-Quran. Kadang yang bablas sebulan nggak baca Al-Quran. Kadang ada yang baca Qurannya tahunan, bulan Allah. Ono sing bulan Ramadan nggak baca Quran, kepeksa macane. Ngenteni itu tadarus Al-Quran, malu ambek tonggo nih. Ya. Kalau gak melok tadarus iki ngisi-ngisi nih ya. Nah, melok. Nah, ya wis baca Quran seumur hidup pas tadarus niku. Ngisi-ngisi nih. Ya, jangan, kita harus selalu bersama dengan Al-Quran. Kalau kita ini datang ke rumahnya Habib Muhammad al-Muhdar, nggak akan dikatakan selamat datang Al-Quran, selamat datang WhatsApp, ngono kuwi paling. Selamat datang Instagram, selamat datang YouTube, paling ngono kuwi. Masya Allah. Insya Allah kita semua anak-anak kita dijadikan min ahli Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Bagaimana Habib Abdul Qadir Al-Faqih dan juga Habib Abdullah, luar biasa. Pondoknya namanya itu Darul Hadis. Masya Allah. Ini semua orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli hadis. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya kita orang itu kalau punya cita-cita jadi seperti mereka. Saya punya cita-cita jadi seperti Kiai Abdul Hamid. Punya cita-cita seperti Mbah Khalil Bangkalan. Oh, kuwi apik, bagus. Ojo cita-cita jadi pemain bal-balan toh. Bal-balan enggak apa-apa, tapi ya iso maca Quran. Cita-citanya apa? Jadi artis, masya Allah. Bukan motor apa? Kalau artis kebaikan nggak apa-apa, tapi tetap baca Quran. Ya. Ini sudah nggak jadi artis, ya. Sudah susah hidupnya, masih ninggalin Al-Quran. Siapa yang akan memberi kita syafaat kalau bukan Al-Quran? Makanya
Inti daripada majelis itu setelah kita bubar majelis. Setelah kita berdiri dari majelis itu intinya majelis. Kalau pada majelis ini kita masih asyik dengan diri kita, nanti setelah majelis itu bisa dilihat siapa sih orang yang sukses di dalam hadir majelis. Kalau orang tadi ketika pulang dari majelis tambah semangat baca Al-Quran, tambah semangat ibadah di masjid, tambah semangat berangkat majelis besoknya, ini orang-orang yang sukses hadir majelis. Tapi kalau hadir majelis pulang gendaan, Oh, angel. soro ini. Angel wis, angel. Angel. Berubah ya, harus ada yang lebih baik. Mau sok tahunan memang majelis gak ono beda nih, masih tetap gak sholat, gak sembahyang ya, jangan. Kita harus berubah. Diadakannya haul daripada ulama-ulama itu bukan sekadar kita tadi itu memuji-muji mereka saja, enggak. Haul ini bukan ajang kita banyak-banyakan muji. Habib ini masya Allah, kiai ini masya Allah, amalannya begini-begini. Fungsi daripada haul ini adalah gimana kita dapat mengambil jejak teladan daripada mereka dan kita amalkan setelah kita pulang daripada majelis. Kita cinta kepada mereka, bagus. Anak-anak kita cinta kepada aulia, bagus. Harus itu tanamkan kepada mereka cinta kepada para aulia, pada para wali, bagus. Tapi jangan lupa, jangan sekedar cinta aja, tapi itu. Sekarang kan lupa, hadir majelis hanya puja-puji, masya Allah fulan begini, al-kutub wali ini, selesai majelis gak ada satupun yang ditiru. Jangan. Fatashabbahu innal takunu mithlahum, innat tashabbuh bil kirami falahu. Serupakan diri kalian dengan mereka walaupun susah. Saya nggak bisa seperti Habib Ja'far satu hari satu khataman Quran, nggak apa-apa, minimal setiap hari baca 1 juz Al-Quran. Nggak bisa 1 juz Quran, nggak apa-apa, minimal 1 lembar Al-Quran. Nggak bisa 1 lembar, nggak apa-apa dah setengah lembar. Yang penting jangan sampai kita ninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Yang akan nerangin kubur kita itu Al-Quran. Ini mata kita ini yang dapat membuat melihat itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk baik bagi manusia di zaman sekarang ataupun manusia yang akan datang. Makanya jangan pernah kita meninggalkan ataupun jauh dari Al-Quran. Saya nggak panjang lebar dalam nasihat. Saya ingin memberikan kepada kalian jenengan semuanya yang hadir di malam hari ini satu oleh-oleh, yaitu jadikan kalian di dalam hidup kalian, dalam hidup panjenengan sedoyo, ada satu amalan yang kalian andalkan. Amalan wajib gak boleh ditinggal, tetapi kalian harus memiliki satu amalan yang benar-benar kalian jaga, kalian rutini setiap harinya, tidak pernah kalian tinggal. Jadi apapun itu, mulai malam hari ini kita niatin, saya mau jadi ahli sedekah, ya setiap hari sedekah, bismillah. Niatin mulai malam hari ini, saya mau jadi orang yang ahli Quran, mulai besok jangan pernah ninggalin Al-Quran. Saya mulai malam hari jadi ahli sholawat, mulai besok jangan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi, terus sholawat kepada Nabi. Saya mau menjadi guru yang mengajarkan ilmu, silahkan. Saya mau menjadi orang yang rajin di dalam ibadah sholat berjamaah di masjid, silahkan jadi ahli masjid. Amalan apapun asalkan itu kebaikan, amalkan oleh kalian semua dan jadikan itu andalan, jangan pernah ditinggal. Supaya apa? Supaya nanti amalan itu yang akan memberi syafaat kita di dalam kubur. Ini yang bicara ini nggak tahu kapan akan masuk ke dalam kubur. Begitu pula kalian semua. Kita sudah ditinggal berapa banyak ulama, kita sudah ditinggal bahkan orang tua kita mungkin sudah meninggalkan kita, keluarga kita, atau mungkin adik, atau mungkin yang masih baru lahir, masih kecil sudah banyak meninggal. Mobil khusus baru saja juga kemarin atau tadi keponakan sepupu saya meninggal, masih kecil usianya 1 tahun. Sayyid Alwi Anis bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigdaf, cucu keponakan Habib Syekh, ya meninggal dunia masih kecil. Dari lahir dia sudah ada sakit, diperiksa selama bulanan di rumah sakit, masih kecil sudah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah ila ruhi Allah Subhanahu wa taala yuridu jadi berjana wa Allah Subhanahu wa taala walidin jannah syafi nafi insyaallah walidin hadratin Nabi Muhammad sirrul Fatihah. Kita semua nggak tahu ajal kita kapan datang, nggak ada yang tahu.
usia berapa kita akan menghadap kepada Allah, nggak ada yang tahu. Makanya siapkan betul-betul amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih siap mainan terus, yang masih minuman mabuk, minuman keras, narkoba, ayo tobat ya, berhenti dari sekarang, diniati benar-benar. Insya Allah berkat Habib Ja'far, Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah ini Allah buka pintu taubat bagi kita semua. Yang jauh Allah dekatkan, yang lupa Allah berikan kesadaran kepada mereka semuanya. Insya Allah lihat mereka para wali tadi, Masya Allah, kiai saya, guru saya, beliau membahas sedikit cuplikan daripada kakek saya ya, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, ayahanda dari Habib Syekh ya, bang mana meninggal dalam keadaan sujud di masjid. Apakah beliau dalam keadaan mudah mendapatkan kemuliaan itu? Enggak mudah. Beliau berjuang istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak beliau, putra putri beliau tuh banyak, 20 lebih jumlahnya ya. Beliau tuh Habib Abdul Qadir setiap hari sholat di Masjid As-Segaf. Masjid As-Segaf ini masjid yang ditugaskan oleh guru beliau Habib Abu Bakar. Jadi beliau punya guru namanya Habib Abu Bakar Shahid Gresik Kutub ya. Itu Habib Abdul Qadir setiap hari ngimamin Masjid As-Segaf. Tidak pernah beliau meninggalkan masjid seumur hidupnya. Sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap jalan memaksakan diri untuk ngimamin di masjid. Kalau beliau sudah gak kuat, tetap jalan ke masjid walaupun beliau gak jadi imam. Beliau meninggalkan Masjid As-Segaf hanya satu hal, ketika haul daripada gurunya yaitu Habib Abu Bakar Gresik. Setelah itu beliau ngimamin lagi. Sekalipun haul Solo berjalan, haul Solo belum selesai, dia sudah kembali ke Masjid As-Segaf untuk ngimamin sholat duhur. Tidak pernah meninggalkan masjid. Pernah itu ketika di tengah malam Habib Syekh itu diajak berjalan bersama mbahnya. Ketika di masjid itu tengah malam bangun beliau Habib Abdul Qadir berdoa di dalam mihrab Masjid As-Segaf. Saya menginginkan ya Allah agar dapat meninggal dalam mihrab ini. Ya waladi, wahai putraku, doakan supaya ayah kamu dapat meninggal di mihrab ini. Itu sudah jadi cita-cita beliau sejak beliau masih hidup. Beliau menginginkan mendapatkan kemuliaan untuk meninggal di masjid. Dan subhanallah, Allah itu tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya. Ketika hamba sudah benar-benar istiqamah, berniat baik, meminta dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberikan kemuliaan itu. Beliau ketika itu hari Jumat, kalau kita cerita panjang ini ya, singkatnya saja, di hari Jumat, walaupun tubuh beliau ketika itu badan beliau lagi kurang enak, dalam keadaan sakit, beliau memaksakan dengan pakaiannya beliau putih-putih, wangi-wangi, bersih. Beliau berjalan menuju ke Masjid As-Segaf untuk mengimami sholat Jumat. Dan ketika itu, subhanallah, khutbah di hari Jumat ketika itu khotibnya memanjangkan khutbah. Jadi khutbahnya ini kepanjangan. Maka ketika itu Habib Abdul Qadir memberikan isyarat kepada khotib ya, untuk menyingkat daripada khutbahnya, jangan panjang-panjang. Akhirnya selesai daripada khutbah, Habib Abdul Qadir pun memimpin sholat Jumat jadi imam di Masjid As-Segaf. Saksinya banyak ya. Beliau mengimami di Masjid As-Segaf. Sebelum beliau takbir, beliau melihat ke belakang terlebih dahulu mencari, yaitu Ustadz Najib, namanya Ustadz Najib As-Segaf. Ustadz Najib ini beliau dicari sama Habib Abdul Qadir untuk berdiri di belakang beliau di saf pertama. Tapi ketika itu Ustadz Najib berada di saf ketiga. Habib Abdul Qadir berkata kepada Ustadz Najib, wahai Najib, taqaddam, maju. Kata Ustadz Najib, wahai Habib, ini di depan saf sudah penuh. Kata Habib Abdul Qadir, wahai Najib, maju ke depan, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi Habib Abdul Qadir ini sebelum meninggal sudah tahu kalau beliau ini akan meninggal di masjid. Bahkan sebelumnya itu pun beliau sudah memanggil salah satu ustadz, namanya Ustadz Hadi, di rumahnya. Beliau sudah siapkan kain kafannya, beliau sudah siapkan uang, apa semua daripada perlengkapan untuk meninggal beliau sudah disiapkan, dititipkan kepada Ustadz Hadi ya. Itu Ustadz Najib akhirnya memaksakan maju di saf pertama. Takbir Habib Abdul Qadir, membaca surat seperti biasanya, Al-Ghasyiyah. Beliau ketika membaca surat menangis, tetapi tangisan di saat itu tidak seperti biasanya, sangat menangis beliau. Sampailah di sujud terakhir sebelum salam, beliau menghembuskan nafas terakhir beliau.
Maka di saat itu satu masjid menanti, ini kok nggak berdiri, nggak tasyahud dari duduk dari sujud beliau, tetap dalam keadaan sujud lama. Ustadz Najib pun akhirnya mengambil posisi, beliau melanjutkan daripada takbir tasyahud. Maka ketika itu satu masjid kaget, ternyata Habib Abdul Qadir meninggal dunia. Beliau mendapat keutamaan meninggal di hari yang utama, yaitu hari Jumat, di waktu yang utama, di saat yang utama, yaitu saat dalam keadaan sholat. Bahkan sholat dalam keadaan yang paling utama, yaitu dalam keadaan sujud. Jadi imam disaksikan oleh banyak orang. Dengan apa beliau dapatkan itu? Dengan istiqamah beliau. Kita kalau mau istiqamah bisa. Kita kalau mau selalu rutin, insya Allah Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Orang itu akan dilihat sukses atau enggaknya itu nanti di akhir usia. Ya, makanya kita ini jangan tertipu sama dunia. Sudah, gak usah saling musuhan karena dunia. Jangan berebut karena dunia. Ini dunia semua ini fana. Ya, seperti jenengan main monopoli ya. Nah ini biasa main monopoli. Terus gak musik be, lato-lato saiki. Ya, monopoli. Ya, di situ ada yang menguasai kota, menguasai negara, punya banyak uang. Tapi setelah main monopoli, apakah uang yang mereka buat main itu laku kalau dibuat beli di warung? Gak laku. Gak akan laku uang itu, diusir yang bisa main jualan. Ya, gak laku. Begitu pula di dunia ini, banyak yang berlomba-lomba menguasai negara, menguasai tempat, menguasai tanah, punya rumah megah, punya hotel, punya harta banyak dan lain-lain. Setelah mereka meninggal dunia, gak ada yang berlaku itu. Rumah kamu yang besar, hotel, kendaraan mewah, semuanya gak laku. Yang laku apa? Yang kamu keluarkan di jalan Allah. Ini yang apa yang kamu makan ini akan dihisab. Tapi yang kamu keluarkan di jalan Allah untuk membantu orang, menolong orang, syiar, dakwah dan lain, itu yang akan menyelamatkan kamu di dalamku. Ada juga orang ahli sedekah, gak lama meninggal, mungkin puluhan tahun yang lalu. Beliau Habib ini ahli sedekah. Sebelum beliau meninggal dunia itu, ketika di rumah sakit, beliau ini mengidap penyakit sampai koma lama beberapa hari. Ketika itu beliau sudah gak sadar, tetapi tangan beliau ini selalu masuk ke dalam kantong. Masuk ke dalam kantong, ngeluarin sesuatu, masuk ke dalam kantong, ngeluarin sesuatu. Maka suster, dokter, perawat semuanya heran, ini ada apa ini kok seperti ini? Padahal sudah gak sadar, tapi tangannya seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari kantong. Maka tanya kepada keluarganya. Dijawab sama keluarganya begini, wahai suster, dokter, perawat, keluarga saya, ayah saya, beliau ini adalah orang yang suka rajin sedekah. Subhanallah. Sampai mau meninggalnya pun beliau membiasakan diri sedekah, seakan-akan beliau mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Orang-orang kayak gini jelas surga. Ya. Ada lagi orang yang rajin bersiwak. Ayo dulu, siapa sih go siwak? Ayo, siapa sih go siwak? Ah, penasaran angkatan siwakmu, siapa sih go? Oh, insyaallah. Oh, situ lu. Telu wong sewu sing go siwak wong telu, Ini orang biasa menggunakan siwak. Aja ngerokok tok. Tok. Siwak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Diceritakan ada seorang wali ketika tidur bermimpi. Orang yang meninggal ini yang rajin bersiwak. Ketika dikasih pertanyaan sama malaikat Munkar dan Nakir, orang ini berkata, wahai malaikat, tunggu dulu, jangan kamu bertanya. Saya lagi mencari siwak saya di mana? Di dalam kubur nyari siwak. Kenapa? Karena tidak pernah ninggalin sunnah Nabi. Ya. Ada orang yang rajin membaca Al-Quran. Suatu saat seorang wali lewat di depan kuburnya. Wali itu berhenti dan berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, tunggu. Sungguh saya bersaksi orang yang ada di dalam kubur ini, dia saat ini sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan semasa hidupnya suka baca Al-Quran. Makanya kita orang cari amalan bagi kita supaya menyelamatkan kita di alam kubur. Insya Allah banyak kalau kita mau nyampein nanti sampai subuh gak kuat jenengan tidur. Kita sambung sholawat, nanti kita tutup dengan mahalul qiyam. Saya mengucapkan banyak terima kasih luar biasa khususnya kepada guru saya ini. Insya Allah ini kita akan terus bersambung hubungan kita. Setiap bulan saya datang ke Jember, insya Allah. Karena saya cinta kepada daerah ini, saya cinta dengan guru-guru kita, Habib kita. Insya Allah doakan mereka semua panjang umur, insya Allah sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinah ala hadhihi wa kulli salihah bisirril Fatihah.